terus dengan doa sehingga kita selamat daripada niat yang jelek. Kita ulang sekali lagi, mudah-mudahan salam kita, mudah-mudahan salam kita semua doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama al-bayan, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-anam, sayyidil insi wal jinni wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Syalla la ilaha illallah wa syalla Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, jadikan majlis kami, majlis taklim kami, pengajian kami malam ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan limpahan rahmat dan ridho kepada Allah, sehingga semua niat kita, niat baik kita, insya Allah akan mengantarkan amal ibadah kita khusus sampai langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Alhamdulillah, malam yang mulia, malam yang istimewa, karena sudah sekian lama. Alhamdulillah ya, kita nggak melakukan, tapi sebetulnya malam rabu harus tidak di malam itu sudah, ini pertama kali kita sudah biasa. Baru kali ini, masya Allah. Ya. Kalau bagi anak muda malam minggu, untungnya saya ngomong udah nikah, alhamdulillah. Bagi yang belum nikah berat, dia harus pakai dulu mandat dulu ya. Nah, karena yang muda dan istri, jadi nanti mohon maaf bahasanya agak-agak apa ya, agak-agak gaul ya, santai. Jadi ngopi lah, kita tuh malam ini ngopi, bukan ngaji. Kalau ngaji yang isi kiai, ya. Kalau ngaji yang isi kiai atau syekh. Karena ini anak muda, masih muda, jadi bukan ngaji. Kita ngopi, apa itu ngopi? Ngobrol perkara di nah, ya. Jadi kalau sudah ngopi berarti gak ada yang saling mengajari. Saya tidak ngajari, tapi kita sharing. Kita ngobrol lagi. Kalau misalnya ada yang salah, nanti boleh protes, boleh kasih masukan. Afwan, siapa? Oh Ustaz, mohon maaf tadi ada salah. Apa-apa, namanya masih muda, jadi pasti banyak salah. Alhamdulillah malam ini kita diberikan waktu untuk mengkaji, yaitu kitab, nama kitabnya Matan Zuhud. Apa nih? Matan Zuhud. Jadi kalau ditanya nanti sama istri, bapak kenapa habis maghrib nggak pulang? Harusnya makan bareng sama anak-anak. Tadi atau siapa manggilnya siapa ini dari ibu di Al-Badariyah ada pengajian kitab Matan Zuhud. Apa itu? Kitab Matan Zuhud itu adalah membahas sekelumit tentang fikih, tentang tauhid, dan juga tentang tasawuf. Jadi ada nama kitab fikih yang sangat tebal. Ya, kitab tebal sekali. Itu dipersingkat oleh Kiai Haji, atau kalau kita sekarang Kiai guru, kalau orang guru Syekh Ibnu Ruslan Ar-Ramli. Bisa dihafalin ya Pak ya? Syekh Ibnu Ruslan Ar-Ramli. Jadi kalau kita nanti setiap ngaji Matan Zuhud, tolong dihafalkan buat beliau supaya kita dapat keberkahan ilmu. Nah, Syekh Ibnu Ruslan Ar-Ramli ini, beliau sengaja menciptakan atau mengkarang ini kita untuk memberikan intisari daripada kitab-kitab fikih yang tebal. Jadi kalau tebal itu kita mengkajinya agak sulit dan butuh waktu ya.
Kemudian oleh Syekh Ibnu Ruslan disingkat menjadi matan sunnah. Matan itu artinya adalah intisari atau rangkuman. Makanya kalau kita ngaji kitab kuning, biasanya saya kebetulan bawa kitabnya. Itu di dalam kitab kuning itu ada 3 dalamnya. Ada matan, ada syarah, ada hasyiah. Perlu kita ketahui sebelum kita ngaji sana. Matan itu apa? Matan itu biasanya pokok pembahasan yang ada di kitab kuning. Kalau di ini kitab kuningnya yang hitamnya itu, yang dihitamkan, yang ditebalkan di tengah-tengah itu matan. Nah, syarahnya itu biasa kalau udah ada, misalnya kalau dalam tafsir alif lam mim gitu ya. Nah, itu alif lam mim bahasan pokoknya, syarahnya ada di wallahu a'lamu bi muradihi bizalik. Itu syarah. Nah, kalau di dalam kitab kuning ada lagi di sampingnya seperti ini. Nah, ini barangkali kelihatan. Di samping. Nah, itu disebut hasyiah. Disebut hasyiah. Makanya nanti kalau punya anak atau punya mantu melahirkan belum ada itu. Nama anak Hawashi al-Akbar. Tapi nanti baik kalau saya punya anak namanya mau itu. Jangan ikut-ikutan ya, cepet-cepetan aja, siapa cepat dia dapat. Nah, ketiga itu tidak jauh maknanya daripada penjelasan yang ada di buku. Jadi bahasan pokoknya adalah matan. Maka di dalam kitab Matan Zubair itu dia kalau kita beli kitabnya nggak mahal, cuma 75.000 di toko kitab terdekat. Ada di sini dekat Pondok Kopi namanya Pondok Al-Wadi. Kitab toko Al-Wadi. Silakan besok kalau kita ngaji bawa kitabnya. Itu dia seperti berbentuk bait. Jadi ada sekitar 1088 bait. 1088 bait kurang lebih itu dibagi 3. Ada yang menjelaskan tentang fikih, nanti di pertengahan menjelaskan tentang tauhid usuluddin, yang terakhir barulah tasawuf. Kenapa? Ternyata Syekh Ibnu Ruslan Ar-Ramli ini cerdas. Kenapa yang pertama itu fikih? Karena ketika seseorang mempelajari tentang tauhid, tentang keesaan Allah, keberadaan Allah, keyakinan Allah, uluhiyah, rububiyah, semuanya tentang sifat 20-nya Allah dan lain-lain, tidak didasari oleh ilmu fikih, maka sia-sia, tidak ada buktinya. Jadi fikih itu adalah bentuk jalan untuk menuju kepada tauhidnya Allah. Saya ulang lagi. Memang ini agak apa ini, berat ini ya kajian kita. Ketika seseorang percaya dengan Allah, qul huwallahu ahad, Allah yang Maha Esa, tidak bisa walam yulad ya, walam yakul lahu, tidak bisa beranak dan tidak bisa. Ketika kita yakin bahwa Allah Allah itu esa, tapi kemudian kita tidak tahu cara kita bagaimana untuk membuktikan itu. Banyak orang percaya Allah ahad, tapi dia nggak beribadah, dia tidak bermuamalah. Sementara ibadah, tata cara bermuamalah itu adanya di fikih, adanya di ilmu fikih. Maka ilmu fikihnya dulu benerin, baru kemudian masuk kepada tauhid. Karena kita harus buktikan dulu, ya Allah, ini bukti aku beramal, ini bukti aku beribadah kepadamu ya Allah. Maka kemudian aku akan memperdalam lagi, aku akan cari tahu lagi. Jadi semakin dia ibadah giat, semakin dia ikhlas, maka ada orang kalau ibadah Allahu Akbar, kita lihat kenapa orang-orang yang ibadah kalau dalam tauhid, uluhiyahnya dapat, pasti dia pengen lama sholatnya, bener gak? Benar? Pasti dia pengen lama. Ya Allah, kau bentar banget. Pasti dia pengen lama.
Kenapa? Dia sedang menikmati bertemu dengan Allah. Dia makomnya udah beda. Kita sholat untuk menggugurkan kewajiban, tapi orang-orang yang tauhid, dia sholat untuk apa? Dia sholat untuk ketemu sama Allah. Kan kita nggak sampai. Wah, kita tanya, emang bisa ketemu sama Allah? Ya. Nah, ini perlu pendalaman tahu. Kemudian masuk terakhir Ibnu Ruslan menjelaskan dalam kitab Matan Zubat ini, yaitu tasawuf. Tasawuf itu adalah ilmu yang mendalami tentang hati. Tentang hati. Jadi setelah ini bukti kita mengakui bahwa Allah Ahad, ya, kemudian kita masuk kepada tauhid akidah, kemudian kita bersihkan hati. Karena biasanya ini kebanyakan terjerumus di tasawuf, di hati. Seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama udah tinggi ilmunya, kemudian dia duduk di majelis, dia lihat yang ngisi muda, dalam hatinya, lah, lu kan masih muda, gua udah lebih ahli daripada lu, kok lu berani-beranian ngomong di depan? Terjerumus hati, betul nggak? Misalnya ada yang denger nih, lah Matan Zubat, lu kan masih muda, itu harusnya gua yang pantas ngobrol di depan orang, lu nggak pantas, rusak hatinya. Ini biasanya terjerumus, fikirnya bagus, tauhidnya bagus, tapi tasawufnya ada rusak. Banyak lagi itu Pak. Karena dia mentang-mentang senior, lebih tua, lebih panjang pesantrennya. Selama itu dia ngobrol, dia cari kesalahannya. Pernah saya di Palmerah, saya cerita di Palmerah itu saya khotib Jumat. Jadi itu guru memang rutin di situ. Dia guru nahwu. Saya khotib Jumat. Jadi memang saya bilang sama DKM, insya Allah saya akan sampai. Tapi masih macet, akhirnya dia siapin. Nah, si guru ini tadi nggak tahu kenapa tanpa diundang datang. Iya kan? Karena dia tahu biasanya jadwal saya kosong gitu kan. Jadi dia datang biar ngebadalin kali. Akhirnya saya datang. Dia cari kesalahan saya selama khotib. Udah mau deket, udah mau barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'. Dia berdiri. Jamaah, khotibnya bodoh, khotibnya goblok. Kita nanti ulang lagi sholat zuhur. Saya lagi di mimbar. Dia ambil mic saya. Ya Allah. Itu guru kampung situ berilmu, dia hafal kita pikir. Coba ya, ketika khotib cuma saya salahnya sedikit. Saya salahnya begini. Jadi memang kalau di kalangan masjid NU atau apa ya, NU apa sih namanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus paham mereka itu harus pakai usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ya kan? Di khotib pertama pakai, di khotib kedua juga pakai, wajib, itu kata Imam Syafi'i. Nah, akhirnya saya pakailah yang pertama, khotib yang kedua saya pakai begini, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa. Terus saya bahasa Indonesia kan, marilah kita bertakwa, ya, senantiasa mentingkatkan ketakwaan kita. Dia nggak terima. Nah, salahnya di situ saya. Dia maunya pakai bahasa Arab. Kalau di masjid masjid kantor gitu ya, atau Muhammadiyah itu pakai bahasa Indonesia boleh. Ya, di imam-imam lain pun, Imam Maliki, Imam Hambali nggak menjadi masalah. Karena ini fanatik sekali, akhirnya dia nggak terima. Begitu saya turun, saya tanya kesalahan saya apa? Tidak seperti itu menegurnya, ya kan? Ini kan salah, betul nggak? Menegur itu salah. Jadi ketika ada yang salah, dia harus tabayyun, ya, tabayyun. Al-khata' wa nisyan sifatan lil insan, salah lupa sudah menjadi salah satu naluri. Maka nanti kita ini saya bercerita seperti ini karena banyak hal. Dan ada lagi saya pengajian kitab Matan Zubat, dia bilang dia menjelek-jelekkan keluarga ahlu Rasulullah SAW. Ustaz, bagaimana hukumnya pamannya Nabi itu? Apakah dia meninggal dalam keadaan kafir atau tidak? Apa-apaan dia tanya seperti itu?
Ya ini kan dia menjelek-jelekkan ahli baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu urusan Allah. Itu kekasih Allah, itu keluarga Rasulullah. Jangan ditanya-tanyakan. Ini sama saja kita menjelek-jelekkan ahli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak dijawab dia jelekkan saya. Ustadznya jangan diundang lagi, itu bego itu ustadznya nggak bisa jawab. Ya, bukan saya nggak mau jawab, saya takut keceplosan saja. Kalau kita bilang kafir kan jelek. Kita bilang paman Rasulullah meninggal kafir kan gak enak. Kali kedengerannya benar nggak? Iya nanti kita kualat, ya baik. Kayak enak gitu kan? Karena sumpah aja. Gitu. Nah di dalam kitab Matan Subat ini itu diawali oleh Ibnu Ruslan Ar-Ramli dalam mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalal. Alhamdulillahi dzil jalal. Kenapa diawali dengan kalimat tahmid? Syekh Ibnu Ruslan mengawali dengan kalimat tahmid itu seakan-akan beliau sedang menggambarkan, ya Allah, makasih ya Allah, berkat rahmatmu, berkat barakahmu, berkat ridhamu, hamba selesai juga akhirnya menulis kitab ini. Jadi karena selesai akhirnya beliau ucapkan syukur ya, alhamdulillahi dzil jalal. Segala puji bagi Allah, pemilik keagungan, penjelas segala yang wa syaril haram wal halal. Jadi ya Allah, terima kasih bahwa Engkau yang telah membawa penjelas bagi yang halal dan yang haram. Wa syaril haram wal halal. Jadi Ibnu Ruslan mengatakan dalam kitabnya, Allah itu yang membawa penjelas agama kita halal dan haram. Sekali lagi. Jadi dalam agama Islam itu ada tasdiq bil qasd. Kita beragama walaupun dari lahir keturunan, karena kita keluar dari perut seorang ibu yang mana bapaknya Islam, ibunya Islam, otomatis jadi Islam. Jadi nggak mesti an-nutqu bisyahadatain li sihhatil iman. Nanti ada babnya khusus menjelaskan ini. Jadi ada orang yang memang harus an-nutqu bisyahadatain. Dia harus mengucapkan syahadat. Kenapa? Karena itu li sihhatil iman. Itu untuk mensahkan iman seseorang. Kalau kita bagaimana? Kita kan nggak syahadat. Kita kan dari lahir udah Islam. Syahadatnya di mana? Syahadatnya di sholat. Tinggal apa? Tinggal kita memperkuat keimanan kita. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Sudah Islam, tingkatkan iman. Sudah iman, tingkatkan ihsan. Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Ya, ihsan. Kalau kita ibadah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau nggak bisa melihat karena mata kita sering lihat maksiat, apalagi zaman sekarang akhir zaman di mana-mana perempuan itu telah mengumbarkan auratnya, nggak segan-segan. Ya. Bayangkan Utsman bin Affan ketika pakai sarung kelihatan sedikit aja oleh baginda Rasul, hanya segini saja. Ya Allah maaf, ya Allah ya Rasul, seakan-akan dia telah melakukan dosa besar, sedikit saja. Kalau kita karena Alfamaret dekat dari rumah, pakai boxer aja, jalannya entah aja kan. Yang lebih parah lagi nggak pakai baju lah. Utsman bin Affan dikit aja udah malu, betul nggak? Ini kadang-kadang ini, makanya perlu kita ngaji itu kan itu hal-hal yang kecil aja. Ya Pak, udah haji, pakai boxer kan? Ya, sekarang haji itu kan susah, harus nunggu 25 tahun lagi. Ya enggak? Sekarang yang udah haji mana buat masalah. Umat jadi nyontoh. Apa aja begitu ya, secontoh aja. La haula wala quwwata illa billah. Dan ini enggak apa-apa. Jadi tasdiq bil qasdi, agama Islam itu punya tujuan. Agama Islam itu punya tujuan.
Jadi setelah kita beragama, tujuan kita mau kemana? Setelah orang tua kita membiayai kita sekolah sampai kuliah, habis duitnya dia jual semua hartanya untuk selesaikan anaknya kuliah, anaknya selesai, tinggal anaknya mau kemana? Betul nggak? Ibunya sudah melahirkan, 9 bulan, keluar, diazankan ayahnya, Islam anaknya, begitu Islam, pesantren, tinggal anaknya mau kemana? Agama Islamnya mau dia gunakan kemana? Buat apa? Itulah. Sekarang kita lihat, anak dipesantrenkan oleh orang tuanya, ya kan? Dia nggak tahu tujuan dia mau kemana. Habis pesantren dia bingung, dia nggak mengamalkan ilmu. Padahal dalam kitab Matan Zubat nanti juga akan kita bahas, azab seorang yang berilmu itu lebih kejam, lebih syadid daripada penyembah berhala. Saya ulangi sekali lagi. Azab daripada orang yang berilmu, mereka akan diazab oleh Allah lebih syadid, lebih kejam, lebih sakit daripada penyembah berhala. Orang kafir gak ada apa-apanya dibandingkan orang yang berilmu tapi dia gak mengamalkan ilmu. Ustaz, kami ini gak bisa Ustaz menyampaikan kayak Ustaz itu. Jadi kayak mana cara kami membagikan ilmu kami? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Apa kata Allah? Wahai orang-orang beriman, jagalah anak istrimu, keluargamu dari api neraka. Caranya gimana? Habis ngaji, pulang ba'da isya sambil makan bareng, ceramahin itu anak istri. Enggak mesti pakai mic. Kalau pakai mic semuanya ingin ceramah kan bingung nanti Pak Haji. Jadwalnya gimana Pak Haji? Kalau semuanya pengen ceramah gimana Pak Haji jadwalnya ya? Kan ada tugas masing-masing Pak Haji. Habis isya, tadi Ustaz ini ngomong tentang ini. Ini sudah kita amalkan hukum. Tapi kalau dia untuk tadi pulang, tadi habis maghrib nggak pulang dapat apa? Lu nggak boleh tahu. Ntar kalau lu tahu lu pinter, jangan. Ntar kita saingan lagi ilmu agamanya, jangan ya, jangan. Aduh repot ini yang begini. Jadi anak istri kita jaga dari api neraka. Bagaimana caranya? Kasih dakwahin mereka. Sekarang udah banyak YouTube, banyak yang curhat ke saya di WhatsApp, di Facebook. Ustaz, dia bilang istri saya ngelawan sama saya, istri saya nggak pernah buatin saya minum, nggak pernah nurut sama saya. Saya bilang apa? Pak, Bapak punya kuota? Punya. Bapak punya Android? Punya. Buat apa Pak? Buat main game. Astaga. Bapak kalau sebelum tidur hidupin YouTube, buka Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat tentang rumah tangga. Kasih ke telinganya. Kan gak mungkin kita bawa ke majelis dikit-dikit aja, kan gak mau dia. Kasih tuh. Mau apa dia? Kan lama-lama kan dia gak dengerin. Oh iya, artinya dulu. Nah kita kayak gitu, nanti insya Allah. Oh iya benar. Ya nanti boleh juga buka YouTube saya, Dai Ceria Official. Insyaallah. Wasyaril harami wal halal. Bahwa Allah itu yang membawa tentang halal dan haram. Kita lihat syariat, hukum syariat ada berapa? Ada 5. Ada apa aja? Halal, ada haram, ada mubah, ada makruh, ada. Terus kalau bid'ah masuknya kemana? Ini mendasar sekali sebenarnya. Ini yang sekarang muncul di kalangan masyarakat. Pakai peci bid'ah karena Rasul nggak pernah pakai peci, ya. Apalagi pakai ini bid'ah, ini bid'ah. Bid'ah itu bukan hukum syariat. Yang dibawa oleh Allah itu untuk memperjelas agama, supaya agama kita ini ada tujuannya. Itu hanya 5. Hukum syariatnya nggak ada ikut-ikutan masalah bid'ah. Kalau bid'ah itu harus diidofahkan. Diidofahkan itu apa ya? Maksud kalau diidofahkan itu harus pakai tambah. Misalnya gini, bid'ah rumus matematika, bid'ah plus
haram, bid'ah plus mubah, bid'ah plus wajib, ya. Jadi ada bid'ah hasanah, ada bid'ah. Masa semuanya dia samaratakan kan aneh, ya kan? Ntar kalau dia samaratakan semua orang pada pakai onta, nggak ada yang mau pakai sepeda, nggak ada yang mau pakai motor, wah aneh. Ya, jadi bid'ah itu tidak masuk kepada hukum syariat. Dia harus diidofahkan kepada hukum syariat. Summa salatullahi ma'salam. Kemudian kata Ibnu Ruslan, selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi yang terpilih. Ala Nabi Mustafa. Jadi Ibnu Ruslan setelah beliau bersyukur, Ibnu Ruslan, alhamdulillah ya Allah, aku yakin bahwa Engkau adalah penurun yang jelas, memberi tujuan agama kami. Kemudian beliau sholawat kepada Rasul. Nah, ini ada yang menarik. Saya sedikit bahas. Ini menarik sekali untuk kita bahas. Ada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal malaika tusalliya ala ahadikum ma dama fi musalla alladhi wa lam yuhdis fi Allahu taghfir lahu Allah. Innal malaika, inna harfu tawkid kalau dalam ilmu nahwu, ilmu alat, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Barangkali betul kali ya? Benar kan? Enggak, ini kayaknya orang-orang kitab kuning juga nih. Ya, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Innal malaikata, ya. Malaikata tarfa'ul. Malaika itu apa? Maksudnya ism ya. Berarti tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Innal malaikata ta. Kalau dia nasab jadi ta, kalau dia marfu jadi tu, kalau dia majrur jadi ti. Jadi karena di dalam hadis innal malaikata berarti mansub, ya. Tusolliya di sini jangan sampai salah arti. Biasanya kalau kita udah tusolliya itu artinya sholawat aja. Bukan. Kita lihat dulu kalimat setelahnya. Tusolliya ala ahadikum. Ternyata ada makna tersebut. Malaikat. Ada yang tahu Pak? Mufradnya malaikat. Malakun, malakani, malaikat. Kalau malak satu malaikat, malakani dua malaikat, malaikat banyak malaikat. Itu jamaknya malaikat. Jadi kalau kita bilang malaikat itu jamak. Ya. Makanya kalau ada malakul maut, ya kan? Bukan malaikat maut. Kalau malaikat maut banyak malaikat punya nyawa. Harusnya yang benar malakul maut. Malaikat pencabutnya nyawa. Jangan sampai salah, ketahuan banget kita awamnya nanti. Malu kita, ya kan? Malakul maut. Pencabut nyawa. Siapa malaikat pencabut nyawa? Maut. Israel. Ya, kalau kita bilang malaikat maut berarti Israelnya banyak. Oh banyak nih Israel ini. Ya, ini permainan bahasa di sini. Malakul. Jadi maksudnya Nabi apa? Nabi bersabda seperti itu, sesungguhnya banyak malaikat tusolliya. Dalam hadis Nabi ini nggak mungkin malaikat itu bersolawat kepada manusia, karena tadi kembali kepada manusia. Nggak mungkin malaikat bersolawat kepada siapa itu manusia itu siapa? Ya kan? Malaikat itu bersolawatnya kepada kepada Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Kalau kepada manusia enggak. Kemudian di sini diartikan apa? Tusolliya itu berdoa. Tusolliya berdoa ala ahadikum kepada manusia. Jadi maksudnya Nabi bahwa banyak malaikat, semua para malaikat yang ada di langit mendoakan kita, manusia minan nas, nas yaitu manusia,
Innal tusalli ala ahadikum madama fi musalla. Madama fi musalla. Madama itu artinya selagi, selama fi musalla. Selama orang itu berada di musola. Selama orang itu berada di masjid. Jadi kalau kita udah keluar, ini mohon maaf nih, setengah dikit lagi, keluar ustadznya nggak seru. Bukan masalah ustadznya nggak seru, pantengin, ini saya, malaikat ini lagi ngedoain, betul nggak? Ini kan hadis Nabi. Madam bin musola, syaratnya malaikat orang yang masih di. Kalau setengah pengajian, akhirnya kemudian dia kabur, nggak nyampe doanya malaikat. Ya nggak nyampe. Madam bin musola, selagi di musola, selagi di masjid, alladzi, ada syarat yang kedua. Ada syarat yang kedua, alladzi walam yuhdis fi, selagi mereka tidak berbicara atau ghibah atau lain sebagainya. Jadi ada dua syarat dalam ini. Masih ada lagi ya? Oke, saya singkat saja penjelasannya. Jadi ada dua syarat di dalam hadis Nabi yang didoakan oleh para malaikat bagi orang-orang yang di musola, bagi orang-orang yang di masjid. Yang pertama, malaikat akan mendoakan bagi orang-orang yang syarat pertama di masjid, nggak di luar, nggak di mana-mana, di masjid. Terus kemudian syarat yang kedua setelah di masjid, alladzi walam yudisfi, dia di masjid nggak ngobrol, nggak ada niat jelek, nggak ada niat apa-apa, dia iktikaf. Nawaitu iktikaf. Nah, ini yang didoakan oleh para. Makanya sekarang kita yang hadir ini dijamin oleh Allah, para malaikat telah atau sedang mendoakan kita di tengah-tengah kita. Maka insya Allah pengajian kita malam minggu ini mudah-mudahan kita hadiahkan dan insya Allah semua doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dalam kitab Minhajul Abidin. Saya nanti akan kembali lagi dikit lagi. Ya, saya ingin cerita tentang kitab Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Syekh Imam Al-Ghazali. Ternyata doa kita itu sampai kepada Allah itu jauh prosesnya, lama. Sekarang ini kita berdoa, ya Allah, tolong ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh. Begitupun kita beramal, kita sedekah kita misalnya 50.000, jauh prosesnya. Misalnya kita sedekah 50.000 untuk mendoakan anak ini. Itu doa, itu amal soleh kita. Pertama diantar dulu ke langit yang pertama. Ya, ke langit yang pertama. Dilaporkan di langit pertama, dilaporkan ini ada amal si Anu masuk di langit pertama. Diperiksa, oke, amalnya ini yang ngelakuin insya Allah ikhlas. Ikhlas, lulus kan? Masuk lagi ke langit kedua. Di langit kedua diseleksi lagi amal kita. Diseleksi. Waduh, ini orangnya nggak ikhlas nih, ya kan? Nggak ikhlas. Maksudnya apa? Ketika kita sedekah jam 5 pagi sedekah, jam 7 udah mau perjalanan sampai ke langit kedua, jam 7-nya malah ria, lupa kita ngomong. Tadi saya habis sedekah, habis turun di langit kedua, kata malaikat, ini orang barusan ngomong tentang amalnya, tolong campakkan amalnya ke muka yang orang beramal tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba bayang, jam 5 subuh kita sedekah, jam 7 itu setan-setan semua ngegoda. Ayo ngomongin, ayo cepet sampaikan ke orang. Akhirnya kita jadi sombong, gagal amal kita. Ada lagi yang lulus di langit kedua, lulus tak masuk langit ketiga, diperiksa, gak ikhlas. Langit habis, langit ada yang lulus sampai langit ketujuh. Wah, ini dah mati. Kata orang lain bahaya nih. Saya singkat ini ya. Di langit ketujuh sampai amalnya. Karena ini orang dari jam 5 pagi sampai jam 8 Isya ikhlas ini. Oh, ikhlas. Kayak saya ini ngaji ini ikhlas. Begitu sampai rumah saya ngedumel, gak apa, amal saya gak akan diterima, akan dicampakkan amal saya. Tapi kalau saya ikhlas mau pertahankan sampai jam 8 malam ngomong, habis lewat. Dari langit ketujuh dicampakkan amal kita.
Ada sampai jam 5 pagi subuh, dikit lagi hampir sampai kepada Allah amal kita. Setelah sampai langit ketujuh diantar lagi amal kita kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini amalan sudah lolos seleksi dari langit 1 sampai ke 7. Oke, kalau begitu baik. Mana amalnya? Saya periksa. Diperiksa oleh malaikat Jibril. Ini orang barusan ngomong. La haula wala quwwata illa billah. Amal malaikat Jibril itu. Ada lagi yang paling hebat, dari jam 5 pagi sampai jam 5 pagi masih ikhlas terus. Ikhlas. Begitu malaikat Jibril menyampaikan kepada Allah, ya Allah, ini amal orang sudah lulus seleksi dari aku, lulus seleksi dari 7 langit, semuanya udah, ini bagus, ini amalan, ini bagus. Akhirnya kata Allah, mohon maaf, terpaksa aku tolak. Kenapa? Karena dia beramal bukan mengharapkan rahmat Allah. Makanya ada hadis, di dalam hadis yang ke-226 di dalam kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah itu dijelaskan, ternyata amalan itu tidak dapat memasukkan kita ke dalam surga. Nanti kurang lebih hadisnya hadis la yadkhulu ahadun minkum al-jannata bi amalihi wa qalu wala anta ya Rasulullah wa qala wala ana illa ayataghammadani Allah bi fadlihi wa rahmatihi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah sampailah pengajian kita malam ini terakhir, nanti akan disambung. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang amalan-amalan yang mengundang daripada rahmat Allah. Jadi ada amalan yang jauh dari rahmat Allah, ada amalan-amalan yang mengundang rahmat Allah. Insyaallah di pertemuan selanjutnya. Besok bapak-bapak silakan ajak saudaranya, ajak tetangganya untuk kumpul di Al-Badariyah, biar Al-Badariyah itu ramai semua sama orang-orang yang ngaji. Karena kita ini berada di akhir zaman, ya. Kita berada di akhir, karena udah nggak lama lagi nih, kita nggak tahu ini Allah, wallahu a'lam, Allah menurunkan segala azab, segala musibah kepada kita yang kita nggak tahu. Mudah-mudahan siapa yang kuat, dan kita termasuk orang yang kuat dalam akidah, dan kita meninggal dalam keadaan yang husnul khatimah, yang layak lah, setidaknya yang layak. Jangan sampai kita meninggal itu keluarga kita nggak boleh datang. Kemudian kita dikafani hanya dokter-dokter aja yang mengkafankan. Kemudian kita dikuburkan di mana saja. Kita nggak boleh menjenguk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai kita meninggal seperti itu, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan juga kita doakan keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, kerabat kita yang sedang sakit, mudah-mudahan dicabut penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga khususnya negara kami, negara Indonesia ini cepat dipulihkan oleh Allah, sehingga kami semua masyarakat, warganya dapat diberikan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ya Allah, khususnya kami doakan, kami hadiahkan, kami tawassulkan kepada muallif penulis kitab Matan Zubat ini, Syekh Ibnu Ruslan Ar-Ramli. Mudah-mudahan kami semua mendapatkan keberkahan ilmu beliau. Amin. Allahumma amin. Saya mohon maaf sekali lagi jika banyak kesalahan. Saya hanya manusia biasa yang perlu terus belajar dan belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal muwaffiq wal itha'ah. Assalamualaikum warahmatullahi